Kasih karunia dan damai sejahtera Allah dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Renungan harian buat kita tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 10. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Anak muda ini adalah anak yang sedang duduk di jendela saat mendengar pengajaran pemberitaan Paulus. Karena mengantuk, dia terjatuh dan mati ketika diangkat tubuhnya. Melihat keadaan tersebut, sepertinya Paulus menghentikan pemberitaannya, bergegas menolong anak tersebut. Sedangkan orang banyak hanya heboh dan ribut melihat kejadian tersebut. Sepertinya mereka tinggal ribut saja tanpa ada yang berusaha untuk menolongnya, menganggap bahwa anak tersebut sudah tak tertolong. Beda dengan Paulus, dia merebahkan diri ke atas orang muda itu dan mendekapnya. Ada upaya yang dilakukan. Tidak berhenti dalam suasana panik, ribut, dan tak terkontrol. Paulus berusaha membantu dengan memberi energi panas tubuhnya, dengan merebahkan dirinya di atas anak tersebut dan mendekapnya. Paulus tidak ikut-ikutan kalut, bingung, dan ribut. Dia sangat tenang menghadapi kondisi mengharukan tersebut. Tentu, dalam iman percaya yang sungguh-sungguh, Paulus berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Dari kejadian dan tindakan Paulus ini, ada poin penting yang boleh kita pelajari. Pertama, ketika tiba-tiba terjadi keadaan buruk, berusahalah tenang. Jangan langsung bingung, panik, apalagi bersuara keras tak terkontrol. Respon seperti ini malah membuat suasana makin kalut, sehingga tidak tahu mau melakukan apa. Kedua, dan ini yang paling berharga, jika tiba-tiba terjadi peristiwa mengenaskan, berusahalah tenang. Dengan tenang, kita akan lebih sadar dan cekatan untuk melakukan tindakan yang tepat. Kenapa seseorang seperti Paulus bisa tenang menghadapi kondisi yang mengenaskan? Karena biasanya, bawaan tenang itu adalah hasil dari kebiasaan seseorang yang selalu hidup dalam doa. Selalu kita imani bahwa seperti apapun kejadian yang kita alami dan kita lihat, itu semua tidak pernah luput dari pengetahuan Allah. Karena Allah adalah Allah yang Maha Tahu dan Maha Hadir dalam setiap peristiwa dan keadaan. Maka kita dapat dengan tenang di dalam Allah menghadapi dan menyikapi segala keadaan, bahkan yang sangat tragis sekalipun. Oleh karena itu, yang pertama, mari membiasakan diri memperlihatkan kebiasaan berdoa kita dan kebiasaan hidup yang selalu bersandar kepada Tuhan, sehingga kita akan lebih tenang dan lebih tepat mengambil langkah untuk setiap peristiwa yang terjadi. Kedua, tugas memberitakan Injil atau mengajarkan kabar baik itu seiring dengan tugas tanggung jawab kita membantu siapapun yang mengalami kesulitan. Tidak ada alasan karena pemberitaan Injil yang utama, maka bolehlah kita mengesampingkan orang sakit atau orang berduka.
Justru buah konkret pemberitaan Injil ada pada saat kita selalu peduli menolong orang lain. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Tahu, beri kami kekuatan dan kesungguhan memberitakan firman-Mu dengan tetap siap sedia memperlihatkan kepedulian kami terhadap saudara-saudara kami atau terhadap siapapun yang membutuhkan